Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel kami. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas di mata pelajaran administrasi umum ini mengenai jenis-jenis administrasi, yang mana ini merupakan pembelajaran untuk kelas 10 SMK di semester 1. Di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu kompetensi inti. Yang pertama itu memahami administrasi, dan kompetensi dasarnya yaitu mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Oke, baik, kita lanjut saja. Kita mulai dari pengertian administrasi terlebih dahulu. Kita bisa lihat bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kata administrasi di sini itu berasal dari bahasa Latin, yaitu administrate. Kata ad bermakna intensif, sedangkan ministrate bermakna pengabdian atau pelayanan atau service. Dan dalam bahasa Inggris, administrasi juga dikenal dengan istilah administration, yang bermakna segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang barusan ya. Oke, selanjutnya ini ada unsur-unsur administrasi. Nah, apa saja sih yang ada dalam administrasi tersebut? Oke, yang pertama itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau organisasi itu adanya rangkaian, suatu wadah untuk melaksanakan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama juga ya, yang telah ditetapkan. Oke, yang kedua itu ada manajemen. Manajemen yaitu rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja. Untuk apa? Untuk tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Jadi sebelumnya pengorganisasian, kemudian manajemen, dan juga yang ketiga adanya tata hubung. Kalau tata hubungan ya, ini merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam usaha kerjasama, atau adanya pemberitahuan ya, tata hubung itu. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada kepegawaian. Kalau kepegawaian adalah rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Lebih ke perbuatannya kalau kepegawaian. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada keuangan. Kalau keuangan itu rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Jadi adanya mengelola pembelanjaan itu ada keuangannya ya, pemasukan pengeluaran gitu. Oke, selanjutnya ada perbekalan. Kalau perbekalan itu rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, hingga menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Selanjutnya ada tata usaha. Kalau tata usaha ini rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, juga menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada perwakilan. Kalau perwakilan itu rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik
dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap apa? Yaitu terhadap usaha kerjasama yang kita lakukan. Oke, lanjut. Di sini ada karakteristik administrasi. Apa saja sih? Oke, yang pertama, karakteristik administrasi itu adanya sekelompok orang nih. Kenapa sih administrasi memerlukan sekelompok orang untuk melaksanakan kegiatan administrasi tersebut? Nah, kenapa? Bukankah kita dapat melakukan pekerjaan sendiri? Misalnya membuat sebuah surat atau kegiatan dapat dikerjakan dalam waktu singkat. Namun, benar nggak sih kegiatan tersebut dapat selesai tanpa membutuhkan keberadaan orang lain? Coba ya kita. Nah, nih, kegiatan surat itu kan pekerjaan kantor. Namun, surat itu hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tetapi hal terpenting dari itu apa? Yaitu tujuan dari pembuatan surat tersebut. Contoh, kita membuat surat tugas. Suratnya sudah selesai kita buat sendiri tanpa bantuan orang lain misalkan. Tetapi kita lihat lagi tujuan pembuatan surat itu untuk apa? Surat tugas itu untuk apa? Apakah kita membutuhkannya sendiri? Tidak kan? Surat tugas itu diperuntukkan untuk orang lain. Maka dari itu, karakteristik administrasi itu harus ada sekelompok orang. Oke, yang kedua, itu harus adanya kerjasama. Kerjasama itu rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang, yang menimbulkan akibat yang tidak akan terjadi jika dilakukan seorang diri. Nah, jadi adanya kerjasama itu untuk meminimalisir adanya atau akibat-akibat atau timbulnya akibat yang jika dikerjakan itu sendirian. Misal, contohnya kerjasama pemain sepak bola misalkan. Nah, tujuan utama dari bermain sepak bola itu kan mencetak gol, kan? Tanpa adanya gol, maka sebuah tim tidak akan bisa menang. Maka dari itu, sekelompok orang dalam tim itu harus saling kerjasama satu sama lain untuk mencetak gol tersebut. Jadi harus adanya kerjasama. Begitupun dalam suatu pekerjaan di kantor, dalam suatu pekerjaan akuntansi, itu harus adanya kerjasama untuk mencapai tujuannya. Oke, yang ketiga itu adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Maksudnya itu apa? Contoh nih ya, pencatatan pembayaran gaji yang merupakan bidang keuangan. Sudah tentu kan berdasarkan catatan kehadiran milik pegawai tersebut gitu. Contohnya ada proses yang berkesinambungan. Nah, misal gini, dalam 1 bulan siapa aja nih yang gak hadir, siapa aja yang sakit, dan sebagainya. Nah, hal ini berarti kan mempengaruhi proses pencatatan perhitungan keuangannya kan. Maka dari itu, administrasi itu ada proses sebelumnya atau ada usaha yang berkesinambungan yang terus menerus gitu. Kemudian adanya pembagian tugas. Adanya pembagian tugas itu apa? Untuk apa? Untuk saling membantu. Membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya pembagian tugasnya tersebut sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya, sehingga adanya kerjasama. Contoh, si A, dia keahliannya itu di bidang penjualan, dan si B contohnya itu keahliannya itu di bidang produksi misalkan. Maka itu adanya pembagian tugas untuk mencapai tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjual barang tersebut. Contoh seperti itu. Adanya pembagian tugas sehingga bisa bekerja
sama. Oke, selanjutnya adanya bimbingan, kepemimpinan, dan juga pengawasan. Nah, ada bimbingan, ada kepemimpinan, ada pengawasan, betul. Karena untuk menjalankan suatu tugas itu perlu juga ada bimbingan. Perlu ada juga yang memimpin untuk memutuskan, yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Kemudian adanya pengawasan untuk melihat, mengevaluasi sudah sejauh mana pekerjaan kita. Berhasilkah, efektifkah, atau malah sebaliknya. Itu adanya pengawasan supaya tidak melenceng juga dari tujuan yang akan kita capai. Oke, yang terakhir dari karakteristik administrasi itu adanya tujuan. Tujuan itu cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Kemudian, tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dibebankan kepada pimpinan atau manajer yang nantinya dibantu oleh karyawan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian, tugas untuk mencapai tujuan itu dibebankan kepada pimpinan. Seorang pimpinan tidak dapat mencapai tujuan tersebut dengan sendiri, tetapi ia juga tetap membutuhkan keberadaan pegawai lainnya yang membantunya untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut. Maka sinergi antara pimpinan dan pegawai itu harus diperkuat supaya bisa mencapai tujuannya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis administrasi. Nih. Yang pertama, ada administrasi publik. Administrasi publik itu dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik terkait keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Nah, keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil dari kinerja lembaga negara. Apa saja? Lembaga negara eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Contoh dari administrasi publik misalkan pengadaan layanan pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, itu masuknya ke administrasi publik. Kemudian pembuatan akte kelahiran. Kemudian lagi pembuatan kartu keluarga misalkan. KIP. Nah, itu termasuk ke dalam administrasi publik. Yang kedua, ada administrasi pembangunan. Nah, kalau tadi administrasi publik itu berfokus ke kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, kalau administrasi pembangunan itu fokusnya pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi suatu wilayah dan masyarakatnya. Pada umumnya, administrasi pembangunan itu dilakukan untuk memicu laju pertumbuhan di wilayah yang keadaan wilayah dan masyarakatnya itu belum berkembang atau mengalami masalah sehingga harus dilakukan pemulihan atau penataan ulang. Kemudian kalau administrasi pembangunan ini perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk apa? Untuk membangun suatu tujuannya. Oke, yang ketiga itu ada administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan itu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dengan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu bisa dikatakan juga bahwa administrasi lingkungan itu berfokus pada pembangunan berwawasan lingkungan gitu ya. Nah, sementara ada seorang ahli nih yang menggolongkan administrasi itu ke dalam 3 jenis. Ada administrasi negara atau public administration, ada administrasi swasta atau private administration,
Dan ada administrasi internasional atau international administration. Lanjut, kalau administrasi negara ini meliputi semua pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan melayani kepentingan umum atau masyarakatnya. Dan ini tuh dibagi dua, ada administrasi sipil seperti kelurahan, kecamatan gitu ya, kabupaten dan lain-lain, dan juga ada administrasi militer, bisa juga atau juga administrasi TNI, itu berbeda ya. Yang kedua itu ada administrasi perusahaan negara. Apa saja? Meliputi administrasi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara, contohnya BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN itu apa saja? Ada Perjan atau perusahaan jawatan, ada Perum, perusahaan umum, ada Persero, perusahaan perseroan, dan semacamnya. Oke, yang kedua ada administrasi swasta atau private administration. Administrasi swasta ini bisa diartikan juga seluruh kegiatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi dan golongan. Seperti itu. Nah, untuk administrasi swasta ini dibagi menjadi dua. Ada administrasi niaga atau business administration, dan ada juga administrasi non siaga atau non business administration. Ya, teman-teman bisa baca nih untuk pengertiannya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada administrasi internasional atau international administration. Nah, administrasi internasional itu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional yang diikuti oleh berbagai negara di seluruh dunia, bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya gitu. Untuk administrasi internasional itu ada dua, ada administrasi niaga internasional dan juga ada administrasi non niaga internasional. Oke, selanjutnya ada fungsi administrasi. Fungsi administrasi di sini ada dua. Yang pertama itu menurut Quibble di dalam bukunya tahun 2001 itu ada 5. Ada fungsi rutin, teknis, analisis, interpersonal, dan fungsi manajerial. Kalau fungsi rutin itu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal, yakni mencakup kegiatan pengarsipan dan penggandaan dokumen. Nah, fungsi rutin ini dilakukan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari. Jadi rutin gitu ya. Kemudian ada fungsi teknis. Kalau fungsi teknis itu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Gitu. Fungsi ini tuh biasanya dilaksanakan oleh staf administrasi yang bergabung dalam Departemen Teknologi Informasi gitu ya. Oke, yang ketiga itu ada fungsi analisis, yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif, serta kemampuan untuk mengambil keputusan. Untuk fungsi ini, penerapannya yaitu kegiatan analisis laporan dan pengambilan kebijakan baru dari suatu perusahaan. Nah, biasanya fungsi ini dilakukan oleh seorang manajer untuk bertanggung jawab mendukung kebijakan yang dibuat oleh atasannya. Ya, selanjutnya ada fungsi interpersonal. Kalau interpersonal ini fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan dalam mengordinasikan kinerja orang banyak. Nah, biasanya fungsi ini tuh dilakukan oleh bagian staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi manajer ataupun di suatu organisasi. Yang kelima, fungsi manajerial
itu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan juga motivasi seperti pembuatan anggaran dan evaluasi karyawan. Gitu. Nah, biasanya kalau fungsi ini tuh dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan juga prosedur administrasi. Nah, untuk yang kedua, ini menurut Mills tahun 2001 itu ada 4. Ada planning atau perencanaan. Nah, ini maksudnya itu adalah kegiatan administrasi yang berfokus pada perencanaan, pada perancangan, atau juga penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan administrasi. Contohnya, kegiatan perencanaan adalah itu menyusun anggaran belanja organisasi, contohnya. Kemudian ada organizing atau pengorganisasian, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Contoh dari kegiatan pengorganisasian itu penyusunan dan pembagian kerja bagi para staf administrasi. Jadi diatur kerjanya, pembagian tugasnya. Kemudian ada kepemimpinan atau leading, yaitu fungsi manajemen dalam mengarahkan pembagian tugas pegawai berjalan sesuai yang direncanakan. Itu harus adanya kepemimpinan seperti itu. Kemudian yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan perkembangan suatu perusahaan. Seperti itu. Supaya apa? Supaya lebih fokus lagi ke tugasnya, ke tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kita sharing, boleh hubungi sosial media saya berikut ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.